hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di sore yang berbarokah ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkumpul bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, untuk kita bisa belajar agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini semua adalah merupakan taufik serta tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keadaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di arafat yaumil qiyamah. Bahwasanya mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menunggu untuk diputuskan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung amalan-amalan mereka serta diberikan catatan-catatan amal. Dan pada hari kiamat tersebut ada sebuah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sifat terhadap telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu asyaddu bayadan minan nabat. Airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan jauh lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis samai, dan bejana-bejananya, cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya sebanyak jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Tuluhu syahrun wa arduhu syahr. Begitu pula lebar dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 1 bulan perjalanan. Begitu pula panjangnya sepanjang 1 bulan perjalanan. Maka barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaraba minhu syurbatan, minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu tegukan, lam yadma ba'daha abadan, dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita. Kemudian setelah itu pada hari kiamat nanti, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, was-siratu mansubun ala matni jahannama wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu alaihi ala qadri a'malihim, faminhum man yamurru kal farasi wa minhum man yamurru kal barqi wa minhum man yamurru karrih wa minhum man yamurru kalamhil basar wa minhum man yamurru karrukabil ibil wa minhum man ya'bu udwan wa minhum man yamshi mashyan
wa minhum man yahzafu zahfan wa minhum yakhtafu wa yulqa fi jahannam. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tengah-tengah neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam surat Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setiap orang itu akan melewati siratal mustaqim ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Subhanahu wa taala membentangkan sirat di atas neraka jahanam, dan pasti setiap orang itu akan melewati sirat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yunajjil, kata Allah Subhanahu wa taala, kana ala rabbika hatman maqdiya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim. Ternyata sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam ini yaitu sebuah jembatan antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana yamurun nasu alaihi, manusia itu pasti akan melewati sirat tersebut, dan setiap nabi ketika itu berdiri di samping sirat tersebut. Setiap nabi hanya bisa mendoakan dan memberikan syafaat dengan doanya, dan mereka mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Doa dari seluruh para anbiya kepada setiap orang yang mereka melewati siratal mustaqim ini, melewati sebuah jembatan yang lurus, yang di bawahnya itu neraka jahanam, dan yang ada di seberang adalah merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, Syekhul Islam, yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang-orang itu lewat sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang mereka seperti halnya kalfaros, seperti kuda, kencang larinya. Ada yang mereka seperti kilatan petir, kalbarot. Ada yang mereka seperti halnya angin, Swiss, tiba-tiba udah sampai, bukan mus ya, tapi angin, wis, tiba-tiba udah sampai di penghujung. Ada yang mereka seperti hanya kedipan mata, kalam himbil basar. Kemudian ada yang mereka seperti nunggangi ontanya. Ada yang mereka berjalan tertatih-tatih. Ada yang mereka lari, ada yang mereka berjalan, bahkan ada yang mereka merangkak, bahkan ada yang man yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Ada yang mereka disambar oleh kalalib, disambar oleh anjing-anjing neraka, hingga akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Ini semua disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menceritakan kepada kita tentang perjalanan orang-orang yang mereka berada di atas sirat ini. Ini bukan sesuatu yang mudah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan bahwasanya fa innal jisra alaihi kalalib tahtufun nas bi a'malihim. Karena di jembatan tersebut itu ada anjing-anjing yang senantiasa menyambar manusia sesuai dengan kadar amalnya. Kita lewat jalan lebar saja tersantung-santung kalau ada anjing, kan seperti itu. Sedangkan ini jalannya begitu kecil. Bahkan disebutkan sirat itu jauh lebih adat minasar, jauh lebih kecil daripada rambut. Kemudian seseorang harus melewati tersebut, dan di sana ada kalalib, di situ ada anjing-anjing. Faman marra 'ala sirat dakhalal jannah. Maka barang siapa yang masuk ke dalam yang mampu untuk melewati sirat, ya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza abaru alaihi waqafu ala qantarah. Kalau mereka sudah lewat, sudah selesai masuk ke dalam surga, enggak. Masih ada satu hisab lagi yang disebut dengan qantarah. Bainal jannati wan nar. Yang dimana
itu antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kontoro ini? Fayutassu li ba'dihim min ba'd. Sesama orang-orang yang mereka mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala masih dikisos. Orang yang masih punya iri, orang masih punya hasad, orang hatinya enggak lapang, itu dikisos, dibikin toroh, dibersihkan sehingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Aminin, dalam keadaan salimin, dalam keadaan hati mereka itu enggak ada apa? Enggak ada iri, enggak ada hasad, enggak ada sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Faidah hadabu wa naqau adina lahum fi dukhulil jannah. Kalau sudah dibersihkan, sudah disucikan, sudah dibersihkan, maka apa? Diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti enggak ada yang namanya cemburu. Istri-istri yang banyak 70 bidadari, kemudian istri-istri yang ada di surga, enggak ada istilahnya cemburu. Mereka apa? Saling berlomba-lomba untuk bisa apa? Untuk bisa melayani suami mereka. Tidak ada rasa hasad di antara satu dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ahlu surga wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Mereka saling kumpul, mereka saling bertanya, mereka saling ngobrol bagaimana perjuangan mereka selama di dunia, ya kan? Dan bagaimana mereka mendidik keluarga mereka, bagaimana merasa takut mereka ketika mereka di dunia. Itu pembicaraan yang terjadi di antara ahlu surga. Nah, berbeda dengan orang yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya qanifil rahimani wa rahimakumullah jami'an, melewati sirat itu semua adalah merupakan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk melewati sirat saja Allah yang menyelamatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan setiap kalian illa wariduha, pasti akan melewati yang namanya sirat tersebut. Allah mengatakan di dalam surat Maryam ayat yang ke-71, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu semua adalah sesuatu yang pasti yang setiap kita akan melewati sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Baru Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang melewati sirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertakwa. Wa nadzal zalimina fiha jithiya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang-orang yang zalim dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan kita lihat neraka jahanam, bagaimana neraka jahanam yang disebutkan bahwasanya ujung neraka jahanam dilemparkan batu, ya kan, dari ujung sampai sekarang belum sampai di neraka jahanam. Begitu dalamnya neraka jahanam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya neraka itu apa? Luasnya begitu luar biasa. Orang-orang sudah dimasukkan di dalam api neraka, masih mereka mengatakan apa? Hal min mazid. Kan terus mereka tanya, hal min mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Apakah ada tambahan? Hingga akhirnya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kakinya ke dalam neraka hingga akhirnya apa? Satu dengan yang lainnya itu apa? Yadumu ba'dhuha ba'dha, ya. Hingga akhirnya apa? Mereka jadi penuh karena diinjek oleh kakinya Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mengatakan qat. Cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Berbeda dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluas langit dan bumi, ya kan? Yang masih begitu lapang dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala enggak sempitkan. Tapi apa? Dibiarkan begitu luar biasa luasnya. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Menciptakan makhluk dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan dari Allah, dimasukkan mereka ke dalam apa? Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti qanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika seseorang itu dihisab, di situ ada yang namanya syafaat. Di situ ada yang namanya syafaat seorang nabi kepada siapa? Kepada umatnya. Syafaat antara orang beriman satu dengan yang lain, itu ada syafaatnya. Dan nanti pada hari kiamat itu juga ada saling nuntut di antara mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma ini sya'nu yughni. Jadi di arasatu yaumul qiyamah nanti itu ada orang yang saling memberikan syafaat, tapi juga ada orang yang mereka saling menuntut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan an akhillau yauma idin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia pada hari itu satu dengan yang lainnya itu apa? Adu. Langsung jadi musuh. Waalaikumsalam. Yang dahulunya mereka itu al-akhilla, saling mencintai, ya kan? Katanya bestie, katanya teman, katanya saling mencintai. Tapi apa? Pada hari itu al-akhilla yauma idin ba'dhuhum li ba'din adu, satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan, kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang mereka apa? Membangun rasa cintanya mereka di dunia itu karena apa? Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan orang pertama kali akan membuka pintu surga yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang bertakwa itu digiring menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada wawunya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka digiring ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha futihat. Jadi kalau surga ada wawu. Kalau neraka tidak ada wawunya, langsung futihat abwabuha. Para ulama menjelaskan wawu di situ ada jeda. Karena ketika orang-orang itu sudah selesai melewati sirat, kemudian sudah selesai dari qintarah, mereka mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka belum bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sampai kapan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu surga, dan itu adalah merupakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli surga untuk mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli neraka langsung dibuka, langsung dicemplungin. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, langsung dimasukkan ke dalam neraka, langsung dibuka, langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ahli surga masih nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan pintu surga. Wa awwalu man yadkhulul jannata ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling pertama kali akan masuk ke dalam surganya Allah yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nahnul awwalun nahnul akhirun, kita ini adalah umat yang paling terakhir, tapi apa? Nahnul awwalun, kita adalah orang yang paling pertama dihisab dan adalah orang yang paling pertama apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan, termasuk di antara fadlul Islam, termasuk di antara fadlu keutamaan Islam yang disebutkan di dalam banyak hadis, bahwasanya apa? Kita ini umat terakhir, ya kan? Kemudian apa? Masuk surganya pertama, dihisabnya pertama. Begitu pula ketika Rasulullah memberikan permisalan, orang Yahudi itu kerja dari pagi sampai duhur, ya kan? Orang Nasara itu kerja dari duhur sampai asar. Sedangkan kita kerja dari asar sampai tenggelam matahari. Tapi apa? Ajarnya yang paling banyak, yaitu sih yang kerjanya paling sedikit tadi, antara asar sampai maghrib. Kan seperti itu. Itu termasuk diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan walahu sallallahu alaihi wasallam talatu syafaat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai tiga syafaat. Amma syafaatul ula, adapun syafaat yang pertama, fayashfa'u fi ahli al-mauqif hatta yuqdiya bainahum ba'da ayyataraja al-anbiya Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Isa bin Maryam hatta tantahi ilaihi. Ini syafaat yang pertama, ini syafaat khusus yang disebut dengan syafaatul uzma. Jadi syafaat itu ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan syafaatul al-uzma. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahli mauqif, kepada orang-orang yang mereka berada di arasatul yaumil qiyamah, sampai mereka diputuskan di antara mereka setelah apa? Mereka bolak-balik ke para anbiya, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sampai hingga akhirnya berhenti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat khusus bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua, wa amma syafa'atu tsaniyah, yang khusus bagi Rasulullah, fayashfa'u fi ahli jannah ayadkhulul jannah.
syafaat bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan wahatani syafa'atani khassatani lahu. Dua syafaat ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhuluha wa fi man dakhalaha ay yakhruja minha. Syafaat yang ketiga ini syafaat bagi Rasulullah, begitu pula syafaat bagi orang-orang soleh. Apa itu? Bagi orang-orang yang mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka tapi nggak masuk ke dalam neraka, alla yadkhulaha. Atau apa? Wa fi man dakhalaha, bagi orang yang mereka sudah masuk ke dalam neraka ay yakhruja minha, untuk mereka keluar dari apa? Dari api neraka tersebut. Ini syafaat. Ini adalah merupakan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi yang selainnya. Kata beliau, wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisa'ilin nabiyyin was-siddiqin wa ghairihim. Ini bagi Rasulullah, bagi para nabi, anbiya, orang-orang siddiqin, orang-orang soleh, mereka bisa memberikan syafaat seperti ini. Dan kita ketahui bahwasanya syafaat itu syaratnya ada berapa? Ada dua, yaitu apa? Idnullah, izin Allah kepada siapa? Yang memberikan syafaat. Kemudian ridhonya Allah kepada siapa? Kepada yang diberi syafaat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dalam satu ayat ketika Allah mengatakan wa kam mim malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit dan di bumi, tapi mereka enggak bermanfaat syafaat mereka kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan izin dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kepada yang diberi syafaat. Makanya yang pertama harus diberi izin dulu yang memberikan syafaat. Nabi, orang soleh, siddiqin, syuhada, solihin, mereka harus diberi izin dulu. Kalau mereka sudah mendapatkan izin, yang kedua syaratnya yaitu apa? Ridho terhadap orang yang diberi syafaat. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika? Siapa orang yang paling berhak, yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam hatinya. Siapa mereka? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari yang lainnya. Kemudian kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, disebutkan di sini oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala di footnote, di ta'liq, beliau mengatakan asy-syafa'atul lati taqa'u yaumal qiyamah, syafaat-syafaat yang terjadi pada hari kiamat. Sitta syafa'atin ma'rufah minal adillati syar'iyyah. Ada 6 syafaat yang dikenal dari dalil-dalil. Minha satu syafa'at takhtassu bin nabi. Ada 3 yang khusus bagi nabi. Apa itu yang khusus bagi nabi? Kata beliau Syekh bin Baz, yang pertama syafa'atul uzma. Yang kedua syafa'atun fi ahli jannah hatta yadkhuluha. Syafaat bagi ahli surga untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adab an amnihi Abi Thalib. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya di neraka jahanam karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya apa? Menjadi orang yang paling diadab paling ringan. Abi Thalib itu adabnya itu adalah merupakan apa? Adab yang paling ringan di dalam api neraka. Ju'ila fi dhahdahi minan nar. Kakinya ditempelkan ke dalam ke api neraka, api jahanam, sedangkan kepalanya apa? Sedang kepalanya dia matang dengan yang ada di bawah. Ini ada paling ringan yang ada di dalam api neraka. Dan ini syafaat khas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Adapun yang selainnya dari kufar maka tidak ada syafaat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Kemudian yang keempat, dan ini umum bagi Rasulullah dan yang selainnya, yaitu apa? Syafa'atuhu fi man istahaqqan nar. Syafaatnya Rasulullah kepada orang yang mau masuk ke dalam api neraka, tapi apa? Allah yadkhulaha, tapi enggak masuk ke dalam api neraka. Enggak jadi masuk ke dalam api neraka, dikasih syafaat.
Wa fi man dakhalaha, dan bagi orang yang mereka sudah masuk ke dalam neraka, ayyakhruja minha, untuk keluar dari neraka. Kemudian yang keenam itu tadi keempat dan kelima. Yang keenam, syafa'atu fi raf'i darajati ahli jannah. Syafaat Rasulullah untuk orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga untuk apa? Untuk naik derajat, untuk naik ke derajat. Maka tiga hal ini umum bagi Rasul yang selainnya dari anbiya, sholihin, malaikat, orang syuhada. Maka dari atfalil muslimin ini semua umum untuk orang-orang yang mereka diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala. Maka beliau mengatakan fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha wa fi man dakhalaha ay yakhruja minha. Dan syafaat bagi orang-orang yang mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka untuk tidak masuk, dan bagi yang sudah masuk untuk keluar dari api neraka. Kemudian apa? Termasuk diantara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yukhrijullahu minan nar aqwaman bi ghairi syafa'atin bal bi fadlihi wa rahmatihi. Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang kaum dari api neraka tanpa syafaat, langsung diambil sama Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa fil jannah, dan tersisa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala fadla amman dakhalaha, masih ada sisa tempat bagi orang-orang yang masuk dalam surganya min ahli dunia. Fayunsyi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah, hingga akhirnya Allah ciptakan sebuah kaum dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam apa? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau ada orang yang dia di dunia mendapatkan nikmat terus-menerus hingga akhirnya nanti dimasukkan ke dalam api neraka sebentar, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau pernah merasakan nikmat?" Maka dia mengatakan, "Tidak sama sekali ya Allah." Ada orang yang dia tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia, dimasukkan ke dalam surganya Allah sebentar, maka dia mengatakan apa? Aku tidak pernah merasakan apa? Susah di dalam hidup. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Surga bagaimana nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, dan neraka bagaimana buruknya tempat dan seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang mereka akan dikembalikan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perjuangan kita ketika kita berada di dunia ini. Perjalanan yang sebentar yang kita berada di dunia ini adalah merupakan apa? Perjalanan untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan setiap jiwa pasti ada yang namanya kematian, ya kan? Orang yang betul-betul faz, orang-orang yang betul-betul sukses, orang-orang yang betul-betul bahagia, orang yang betul-betul mereka senang dan berhasil, kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Gitu. Itulah orang-orang yang mereka sukses, yang disebut dengan kesuksesan hakiki, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan yang harus kita raih. Betapa banyak orang selalu pengen sukses, tapi di mana kesuksesan di dunia? Ya, orang dianggap sukses kalau apa? Kalau sudah punya rumah megah, ya kan, punya mobil banyak, ya kan? Kemudian apa? Kemudian punya istri yang cantik, kemudian punya anak yang masya Allah, ya kan? Baru orang itu dianggap itu adalah merupakan sebuah kesuksesan. Tidak, itu bukan sebuah kesuksesan. Itu adalah merupakan kesuksesan yang nisbi, kesuksesan yang semu di dunia. Tapi kesuksesan yang betul-betul sukses, kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia itu apa? Ya tipu daya saja. Tipu daya. Seberapa banyak yang kita hasilkan dari kehidupan dunia ini, harta yang melimpah, ya, rumah,
mobil dan lain sebagainya, itu semua juga akan kita tinggalkan. Itu semua akan kita tinggalkan dan kita akan masuk ke dalam kuburan sendirian, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu, merugi orang-orang yang mereka sibuk dengan kehidupan dunianya dan dia lupa dengan kehidupan akhirat, yang itu adalah merupakan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, dan kehidupan yang kekal. Kemudian, qanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan, wa asnafun ma tadammanat darul akhirah minal hisab wat thawab wal iqab wal jannati wan nar wa tafasili dzalika madhkurun fil kitabil munazzalati minas sama. Dan kelompok-kelompok atau jenis-jenis yang terkandung di dalam darul akhirah dari yang namanya hisab, pahala, iqab, jannah, neraka, dan perincian-perincian itu semua yang disebutkan di dalam Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Kita banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya surga, nikmatnya masuk ke dalam surga, dan luar biasa iqab yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana iqab yang ada di dalam neraka. Makanannya apa? Zakum, ta'amul athim, kalmuhl yaghli fil butun, ya kan? Bagaimana neraka itu begitu luar biasa. Minumnya saja apa? Minumnya air panas. Sampai apa? Qatta'a am'a'ahum. Kalau minum, usus-ususnya langsung apa? Protol. Usus-ususnya langsung terpotong-potong. Itu minumnya ahlu neraka. Makanannya zakum, ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala setan. Kalau masuk langsung menghancurkan anggota tubuhnya. Itu keadaan makanan ahlu neraka. Kita bisa banyak baca di dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Shaffat Allah menceritakan bagaimana ahlu surga, bagaimana menceritakan orang-orang yang mereka tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tur bagaimana Allah menceritakan orang-orang yang mereka di dunia mereka punya amal soleh hingga akhirnya mereka mereka kumpul, mereka wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Allah Subhanahu wa taala enggak kurang-kurang mengabarkan kepada kita tentang tentang thawab, iqab, jannah, nar, dan perincian dari itu semua Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Wa fil athari minal ilmil mawruthi anil anbiya. Begitu pula hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menceritakan bahwasanya di surga kita semua tidak ada orang tua di dalam surga. Tidak ada orang tua karena semuanya akan Allah Subhanahu wa taala jadikan jadikan muda. Wa fil ilmil mawruth an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dzalika ma yakfi wa yashfi faman ittaghahu wajadahu. Dan di dalam ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari itu semua ma yakfi, yang cukup, wa yashfi, dan bisa mengobati kebodohan kita tentang hari akhirat. Maka barang siapa yang mencarinya wajadahu, pasti dia akan mendapatkan ilmu tentang tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang harus betul-betul hal yang harus betul-betul kita pelajari, hal-hal yang harus betul-betul kita berusaha untuk untuk kita tadabburi, harus sering kita ingat al-iman bil yaumil akhir ini. Kenapa? Kehidupan kita sehari-hari, subhanallah, dari pagi sampai malam hari kita tersibukkan dengan urusan urusan dunia kita, ya kan? Sampai-sampai kan kita itu kadang lupa kalau ternyata ajal itu terus mengejar kita. Ajal terus berusaha untuk mengejar kita. Coba kalau kita lagi kerja, kita lagi kumpul sama teman, kita lagi jalan-jalan sama keluarga, ada yang pernah ingat yang namanya kematian? Jarang, lupa, banyak lupanya. Bahkan maaf, ketika pengajian berkaitan dengan masalah kematian, mengingatkan tentang hari akhirat, pasti Ustaz ngomongin akhirat terus, ngomongin kematian terus, takut kan seperti itu. Bahkan jangankan itu, bahkan ada salah seorang keluarga pernah ngomong sama saya, aku kalau ngikuti kajian si Ustaz ini takut, malas dengerinnya. Kenapa? Yang dibicarakan kematian, yang dibicarakan akhirat, yang dibicarakan yang seperti ini dan yang seperti itu. Ya memang seperti itulah, harusnya kita harus banyak-banyak mendapatkan peringatan tentang kematian. Kalau enggak, kita akan terus-terusan menjadi orang yang lalai. Kalau enggak, kita akan terus-terusan menjadi orang-orang yang lupa bahwasanya kehidupan kita ini adalah merupakan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sebentar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa inna ajalallahi la'atin. Sesungguhnya batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu benar-benar akan datang, pasti akan datang. Pasti akan datang dan semuanya tinggal nunggu sebenarnya. Semuanya tinggal nunggu, semuanya tinggal apa? Mempersiapkan pertemuan seorang hamba dengan yang namanya ajalnya. Kemudian beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala mensyarah apa yang disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan dzakarul musannif rahimahullah taala hadzal kalaman nafisa al-muta'alliqa bil yaumil akhir al-ma'khudha minan nususil kitabi was sunnah wa huwa kalamun wadihun jami'un. Kata beliau musannif yaitu Syekhul Islam telah menyebutkan perkataan yang begitu indah yang berkaitan dengan yaumul akhir yang diambil dari nas-nas kitab dan sunnah. Wa huwa kalamun wadihun jami'un. Itu adalah merupakan perkataan yang wadih, yang jelas dan mengumpulkan banyak hal yang berkaitan dengan masalah al-iman bil yaumil akhir. Wa ahala 'alal kitabi was sunnah fi baqiyati tafasilil yaumil akhir, dan beliau mengembalikan kepada Alkitab dan sunnah di sebagian tafsil-tafsil atau perincian-perincian al-iman bil yaumil akhir. Wa qad kataba ahlul Islam minal nususil katsirati minal kitabi was sunnati fi ma yata'allaqu bil yaumil akhir wa bil jannati wan nar wa tafasili dzalikal katsir. Dan sungguh telah banyak ahlul Islam itu menulis dari nas-nas yang begitu banyak dari Alkitab, sunnah yang berkaitan dengan yaumul akhir, baik berkaitan dengan jannah, berkaitan dengan neraka, wa tafasili dzalikal katsir, dan perincian-perincian itu begitu banyak. Wa sannaful musannafati, dan mereka telah menulis sebuah musannafat, yaitu tulisan-tulisan al-mutawwalah wal mabsutah, baik yang panjang, yang gede, tulisan-tulisan yang besar maupun yang ringan. Wal muhim anna dzalika kullahu dakhilun fil imani bil yaumil akhir. Tapi itu semua masuk ke dalam al-iman dengan yaumul akhir. Kata beliau, wa'lam anna aslal jaza 'alal a'mal khairiha wa syarriha thabitun bil aqal. Dan yang paling penting, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, yang perlu kita ketahui bahwasanya apa? Aslul jaza, bahwasanya balasan terhadap sebuah amalan, baik itu baiknya maupun itu buruknya, secara asal itu apa? Sabitun bil akal, itu tetap dengan akal kita. Dan bahwasanya al jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika antum beramal, maka antum akan mendapatkan balasan. Itu tetap antum beramal, kerja 8 jam, dapat gaji ya normal. Kan seperti itu. Antum kerja tambahan lembur, kemudian apa? Dapat tambahan uang lemburan. Ya seperti itulah kehidupan. Ketika antum punya amalan lebih, maka apa? Antum akan mendapatkan balasan segitu. Balasan yang lebih juga. Tapi ketika antum nggak ada amal, pengangguran, ya gimana mau mendapatkan apa? Mendapatkan balasan. Maka secara akal itu tetap wawaqi'un bisama, dan itu apa? Terjadi dengan pendengaran kita dan kita rasakan. Fa innallaha ta'ala nabbahal uqula ila dalika, dan Allah memberi peringatan akal kita akan hal tersebut fi mawadhi'a katsiratin, di tempat yang begitu banyak. Minal kitab, dari Al-Qur'an. Wa dzakara bima huwa mustaqirrun fil uquli sahihati, dan disebutkan bahwasanya itu tetap di dalam akal yang benar. Min annahu la yaliqu bi hikmatillahi ta'ala wa hamidahu ayyutrakan nasu sudah. Bahwasanya apa? Gak pantas dengan hikmahnya Allah, ya kan? Bahwasanya apa? Manusia itu ditinggalkan begitu saja. Wis amal, mau yang berbuat baik, mau berbuat buruk, nanti gak ada balasan di akhirat. Kan gak ada hikmahnya kalau seperti itu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan ada orang baik, jadikan ada orang buruk, dijadikan surga, dijadikan neraka. Semua itu apa? Semua itu pasti ada balasannya. Au ayyakunu khuliqu abathan la yu'marun wa la yunhaun wa la yuthabun wa la yu'aqabun. Bahwasanya manusia itu diciptakan sia-sia, enggak diperintahkan, enggak dilarang, enggak diberi balasan, enggak diiqab. Wa annal uqula sahihata tunkiru dzalika asyaddal inkar. Akal yang sehat pasti akan mengingkari itu dengan sebenar-benar pengingkaran. Pasti akan mengingkari hal tersebut. Wong kita diperintah sama Allah, kita dilarang sama Allah. Kalau nanti enggak ada balasan, gimana kita?
Ya pasti apa? Ya mending enak-enak di dunia, nanti di akhiratnya juga sama kan seperti itu. Tapi apa? Tapi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala balik. Ada surga, ada neraka. Yang kita di sini susah-susah belajar, menuntut ilmu, sholat, puasa, ya kan? Ya kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasan. Wa hadza syai'un musyahidun mahsusun mutanakilun bainan nasi bit tawatur alladzi la yuqbal syak. Kata beliau, ini adalah merupakan sesuatu yang bisa disaksikan, yang bisa dirasakan, yang bisa diterima di antara manusia dengan tawatur. Yang tidak diterima di dalamnya apa? Keraguan. Jadi betul-betul hari akhirat itu betul-betul ada. Wala yazalu yara ibadahu ayatihi, dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala yuriya ibadahu ayatihi, mempertontonkan ayat-ayatnya kepada hamba-hambanya. Fil afaq wa fi anfusihim, di penjuru dunia, bahkan pada diri-diri mereka, ma yatabayyana bihil haqqi li ulil uquli wal albab. Apa-apa yang menjadi jelas dengannya kebenaran bagi orang-orang yang mereka apa? Punya akal dan punya pikiran. Kemudian kata beliau Sesadi rahimahullah taala, wa amma tafasilul jaza wa maqadiruhu fala yudraku illa bisam'i wan nuqul. Adapun secara tafsilnya, pembalasan dan kadarnya itu tidak mungkin diketahui kecuali apa? As-sam'i wan nuqul, kecuali dari Alkitab dan nukilan-nukilan as-sahihah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membicara dengan hawa nafsu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian wa minal hikmah fi muhasabatil khalqi ala a'malihim, termasuk di antara hikmah ketika manusia dihisab terhadap amal-amalannya, kemudian ditimbangnya, wasniha wa dhuhuriha maktubatan fis sahaf fis suhufi ma'a ihatati ilmillahi bidzalika. Padahal nanti manusia ditimbang, kemudian ditambahkan di tulisan-tulisan, di amalan, di catatan-catatan amalan mereka. Padahal apa? Allah itu mengilmui seluruh apa yang dikerjakan oleh hambanya. Apa hikmahnya? Kenapa kok harus ditimbang? Bukankah Allah sudah tahu nggak? Ini ahli surga, ini ahli neraka, ahli surga, ahli neraka, ahli surga, ahli neraka, ahli surga, ahli neraka. Sudah tahu kan? Mau tinggal Allah Subhanahu wa taala, fulan masuk neraka, fulan masuk surga, fulan masuk neraka, fulan masuk surga. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi kok kenapa kok masih ada timbangan? Kenapa ada suhu? Kenapa ada ini dan lain sebagainya? Kata beliau, liyuriya ibadahu kamalah hamdihi. Allah pengen menampakkan kepada hamba-hambanya kesempurnaan apa? Kesempurnaan pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu adlihi, dan kesempurnaan apa? Kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ati rahmatihi, dan luasnya rahmatnya Allah. Wa 'azamati mulkihi, dan bagaimana luar biasa keagungan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ada bukti. Nih loh catatan amalmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini masuk surga, masuk neraka, masuk surga, masuk neraka, ya sudah selesai kan? Tapi ketika ada hisab satu-satu, subhanallah. Ketika ada dihisab, orang tahu bahwasanya amalannya lemah. Tapi apa? Dengan rahmatnya Allah dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana rasanya orang tersebut? Mujinya Allah seperti apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan seperti itu. Syukron ya Allah. Kan seperti itu. Terima kasihnya kepada Allah akan luar biasa. Kenapa? Wah, amalannya dia lemah, nikmatnya banyak, tetap dimasukkan ke dalam surga. Ya kan? Begitu pula ketika ada orang yang ngeyel ini kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut apa? Protes sama Allah. Hendak, oh ternyata memang adil Allah. Memang saya seperti ini. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang apa? Hamdihi, pujiannya kepada Allah. Kemudian kamalu adlihi, kesempurnaan keadilan Allah. Si'atu rahmatihi, luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Wa 'azamatu mulkihi, bagaimana Allah memiliki semuanya. Bahkan apa? Raja-raja yang ada di dunia, Allah tanya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Raja-raja yang mereka punya kedudukan, punya kemampuan di dunia, pada hari itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan maliki yaumiddin. Allah rajanya hari pembalasan. Ma'anna mulkahu amun mutlaq li hadzal yaum wa li ghairihi. Padahal apa? Kepemilikan Allah mutlak. Hari kiamat pada hari ini semua adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah tunjukkan pada hari kiamat kepemilikan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghakimi sendiri, Allah yang memutuskan
dan keadilan Allah Subhanahu wa taala Allah tegakkan pada hari kiamat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil pembelajaran penyempurna dari al-iman bil yaumil akhir, sehingga menjadikan kita semakin kuat untuk menjadi orang yang baik, menjadikan kita semakin kuat untuk menjadi orang-orang yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus mencari bekal di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Umur sisa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Sedangkan amal kita yang akan kita bawa itu begitu sedikit dan belum tentu diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Perbanyak untuk terus mencari bekal. Dan para salafus saleh dahulu mereka mencari bekalnya di siang hari dan di malam hari. Mereka berusaha untuk mempersedikit istirahat mereka, berusaha untuk mempersedikit keinginan urusan dunia mereka. Karena apa? Mereka berusaha untuk mencari bekal urusan akhirat mereka yang begitu banyak. Jangan sampai kita terus-terusan memperbesar gaya hidup kita sehingga apa? Kita disibukkan dengan urusan dunia kita. Terus kita menjadi orang yang kurang, terus kita menjadi orang yang kita gak pernah punya rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, orang yang seperti apa? Mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang merendahkan hidupnya itu orang yang cerdas. Ya kan? Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa apa? Merendahkan hidupnya. Gaya hidupnya direndahkan, egonya direndahkan, keinginannya dunianya direndahkan. Orang yang bisa merendahkan ini semua baru bisa amila ma ba'dal maut. Baru orang itu bisa beramal untuk kehidupan akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang selalu meninggikan gaya hidupnya, selalu meninggikan egonya, selalu meninggikan keinginan hidupnya, dia akan sulit untuk mengamalkan amalan akhirat. Maka jadilah orang yang cerdas seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.